pupuk subsidi aya Bu. Aya ke atas nama saha? Yulianov dulu ya. Terdaftar. Tahun kemarin ada Paknan. Kayaknya emang petaninya nggak daftar ulang. Itu yang menjadi masalah adalah ya jika keterlambatan pupuk atau masalah harga. Ini yang cukup urgent. Agar program ketahanan pangan terwujud, pemerintah terapkan skema baru tata kelola distribusi pupuk subsidi. Regulasi dipangkas agar carut-marut distribusi pupuk dapat diperbaiki. Bagaimana realita di lapangan? Ikuti penelusuran berkas Kompas kali ini. Presiden Prabowo Subianto ketok target ambisius. Di tahun 2027, Indonesia swasembada pangan plus sebagai lumbung pangan dunia. Asa gapai ketahanan pangan dijawab dengan pembenahan tata kelola distribusi pupuk subsidi. Agar petani sang kesatria pangan kian mudah akses pupuk. Tapi bagaimana realita di lapangan? Sore pertengahan Januari 2025, Agna seperti biasa pergi ke sawah di Desa Pakuberem, Majalengka, Jawa Barat. Berjarak seperlemparan batu dari rumah, sawah seluas 2 bau atau 1,4 hektar jadi tumpuan hidup Agna. Rata 10 ton padi didapat kala panen tiba. Sekilas, pendapatan dari bertani lumayan. Tapi sebetulnya rentetan problem membayangi kakek berusia 75 tahun ini. Nah, kendala petani mah hiji pupuk sok dipermainkeun. Kadua rek turun sawah sok babarengan ngahadean irigasi jeung mulai turun ke sawah hujan can aya dah. Jadi garing gitu ya. Garing. Panen raya mah nya batur ngajual 800, urang ke 600. 100.000 gitu per kintal. Urusan pupuk subsidi juga bikin Agna puyeng. Kakek 5 cucu ini cerita, awal Januari 2025 tidak bisa beli pupuk subsidi di kios pengecer pupuk. Padahal di 2024, Agna terima jatah pupuk subsidi 1,1 ton atas nama istrinya Eno Yulia. Rinciannya pupuk urea 594 kg dan pupuk Ponska atau NPK 540 kg. Satu acana Desember, meser abdi teh 7 kintal. Tadi nu kios ieu. Ngan ka dieuna abdi teh Januari. Januari tahun ieu. Tahun ayeuna meser deui. Sakintal. Terus itu aya cenah ayeuna mah tahun ganti cenah itu mah naon geus lewat cenah. Aduh can nyawa ke kakare geus ganti tahun ku gemu. Bersama Tata anaknya, Agna coba peruntungan tebus pupuk subsidi. Mereka pergi ke kios pengecer yang berjarak 500 meter dari rumahnya. Ngecek. Tah heula rek meuli ieu pupuk Pupuk naon? Subsidi non. subsidi aya Bu. Aya KTP-na dibawa. Kayak di sekelanya atas nama saha? Yulianov dulu ya. Nok Yulia. Terdaftar. Nggak ada ini. Dari ku daftar heula. Nanti naon ayeuna mah tahun itu bae. Ya pantesan. Jadi setahun sekali teh kudu update. Pemerintah dengan ku daftar ayo. Ya terwujud aturan gitu. Agna gigit jari.
ia terpaksa beli pupuk urea non-subsidi 50 kg seharga Rp275.000. Urea non harga 275. Tadi duitnya 300 selawe. Padahal pupuk subsidi jenis serupa berbobot sama tidak lebih dari Rp113.000, 60% lebih murah dari pupuk non-subsidi. Ganti tahun eta nu mantang ngalieureun nama. Panai petani mah teh nyaho tahun ganti teh nyaho naon. Panai teh musim tanam awal. Eta teh kudu dibejakeun ka pamarentah. Kios Tani Agro layani pembelian pupuk subsidi bagi petani di Desa Pakuberem dan Desa Sukawana, Kertajati, Majalengka. Ada 2 jenis pupuk subsidi yakni urea dan Ponska atau NPK yang sudah mulai disalurkan per 1 Januari 2025 bagi 1.162 petani dari 23 kelompok tani. Ellen Jailani, penjaga kios bilang cuma petani tercatat di RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang berhak beli pupuk subsidi. Kalau misalnya petani mau nebus semuanya ya bisa, asalkan nggak melebihi kuota yang tertera di RDKK. Kalau misalkan mau separuh dulu ya bisa, asal jangan melebihi batas tahun. Kalau udah lewat tahun dianggap hangus. Tahun 2024, Akna bisa menebus pupuk subsidi di kios Elan. Tapi di 2025, ia tidak bisa lantaran tidak terekam di RDKK. Akna tak melek urusan administrasi dan pembaruan data RDKK. Ada 120 petani lain yang senasib kayak Akna. Tahun kemarin ada Paknan, tapi tadi dicek nggak muncul lagi. Ya itu kayaknya emang petaninya nggak daftar ulang tadinya. Iya, soalnya harus update setiap bulan 7 sampai bulan 11 itu harus mengajukan lagi petaninya ke pertanian. Sawah Akna tergabung dalam kelompok tani Talahuma 2 Desa Pakuberem. Lalu kenapa dirinya tidak ada di RDKK 2025? Kami datangi ketua kelompok tani Talahuma. Beranggota kurang dari 100 orang, kelompok tani ini menaungi petani di blok Talahuma, Talaga, dan Nyungcung. Hadirin mengklaim pada Oktober 2024 digelar pertemuan soal pembaruan data penerima pupuk subsidi 2025 dengan para anggota kelompok tani. Surat undangan dikirim ke tiap pemilik lahan. Sebagian besar anggota mendaftar ulang. Lelaki 60 tahun ini lantas menyetor dokumen pendaftaran para anggota ke Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kertajati. Hadirin bilang sejumlah pemilik lahan yang domisilinya di luar desa tidak mengirim dokumen persyaratan. Terdaftar paling ya. Namun sababna kapungkur terdaftar. Ayeuna imbasna tah batur kageng teu kitu. Padahal Bapak tos ngawartosan surat panggilan teh. Mohon nya tos dikepalkeun teh. Tah, ngan pan aya petani teh kurang terang lah isi teh namanya. Pana anu semangat mayong kenggeum buka buru-buru daftar. Persyaratan di canda. Data petani penerima pupuk subsidi diperbaharui tiap tahun. Ini untuk memastikan pupuk subsidi diterima mereka yang berhak. BPP Kertajati mengklaim tiap Agustus hingga Oktober, para penyuluh terjun menemui petani menyosialisasikan pembaharuan data penerima pupuk subsidi untuk tahun berikutnya. Kan petani dari tahun ke tahun usaha taninya nggak tetap ya Pak. Kadang-kadang tahun ini dia bertambah atau dia berkurang gitu. Jadi tiap tahun makanya kita melakukan pendaftaran ulang itu setiap tahun itu gitu. Eti menduga masih ada petani yang enggan mengurus dokumen persyaratan penerima pupuk subsidi.
Tapi ada berita baik bagi petani yang tidak tersosialisasi macam Akna. Dari tahun kemarin ada pembukaan atau data tambahan. Tahun 2025 diharapkan ada lagi pembukaan sistemnya gitu. Jadi yang mereka petani yang tertinggal untuk berdaftar ulang bisa masuk, insya Allah. Akna secuil potret petani yang tidak menikmati pupuk subsidi di Majalengka. Keluhan mereka ternyata sudah tersiar sejak Desember 2024. 5 Januari 2025, Komisi 2 DPRD Kabupaten Majalengka memanggil 26 gabungan kelompok tani atau Gapoktan, penyuluh pertanian, pejabat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, hingga distributor pupuk untuk membahas keluhan para petani soal pupuk subsidi. Menurut para Gapoktan, itu tidak sesuainya distribusi pupuk pada saat musim tanam. Jadi pada saat petani mau tanam, pupuk belum ada. Tapi pada saat musim tanam sudah selesai, pupuk datang. Yang kedua, susahnya pengadministrasian. Satu, harus bawa KTP. Yang kedua, harus dipoto. Mampukah regulasi anyar tata kelola pupuk bersubsidi menjawab keluhan para petani? Pupuk jadi hajat utama para petani. Tapi karut marut tata kelola pupuk subsidi bikin mereka nelangsa. Penyaluran pupuk yang tidak bareng dengan musim tanam bikin petani terpaksa beralih ke pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Ini kisah usang yang terus terulang saban tahun. Negara merespons keluhan para petani ihwal tata kelola pupuk subsidi yang dianggap masih bermasalah. Benah-benah tata kelola pupuk subsidi dimulai 17 April 2024. Kementan terbitkan aturan tentang sistem alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi sektor pertanian. Tapi temuan kami awal 2025 masih saja ada petani yang tidak bisa tebus pupuk subsidi karena terganjal soal administrasi. Petani kerap anggap urusan administrasi berbelit. Barangkali itu yang bikin mereka ogah perbarui data RDKK yang berimbas pada perolehan jatah pupuk subsidi tahun 2025. Kementan klaim kebijakan Menko Pangan dan Mentan adalah tidak boleh ada petani yang tidak terima pupuk subsidi. Penyederhanaan